Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia Rupanda dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240009. Di sini saya akan membahas sistem informasi akuntansi mengenai formulir. Formulir atau form memiliki hubungan erat dengan sistem akuntansi. Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir itu sendiri adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir juga disebut sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan masih banyak lainnya. Berikut contoh formulir faktur penjualan yang dimana isinya ada nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan juga kode pramuniaga. Jenis formulir ada 5. Yang pertama, formulir 1 set, 2. Formulir continuous, 3. Formulir tanpa karbon, 4. Formulir dengan tinta magnetis, 5. Formulir optical character recognition. Formulir juga memiliki beberapa manfaat atau kegunaannya, diantaranya untuk menentukan hasil kegiatan, untuk menjaga aktiva-aktiva atau utang-utang perusahaan, untuk memerintahkan suatu pekerjaan, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Formulir dapat digolongkan menjadi 2, yaitu formulir menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya: 1. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk internal dan disimpan dalam perusahaan. 2. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. 3. Formulir yang diterima dari luar perusahaan. Sedangkan formulir menurut tujuan penggunanya: 1. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. 2. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya, ada 13 prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama, pemanfaatan tembusan atau copy formulir. 2. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. 4. Unsur internal check dalam merancang formulir. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. 6. Nama formulir. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. 8. Formulir besar. 9. Pencetakan garis pada formulir. 10. Pencantuman nomor urut cetak. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan tanda centang atau silang, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. 12. Formulir ganda. 13. Pembagian zona. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih kapan formulir digunakan? Jadi, formulir digunakan ketika ada kejadian atau informasi tertentu yang harus dicatat berulang kali. Jika berbagai informasi yang berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Nah, berikut adalah transaksi dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Dan yang terakhir, manfaat penggunaan formulir elektronik. Manfaatnya ada 7. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. 3. Ketidakefisienan formulir dapat dihindari. 4. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. Dan 7. Tidak ada data yang mengembang. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.